Pertama kakak gue yang meninggal, yang cewek, yang nggak tahu rimbanya. Terus yang kedua yang meninggal adik gue yang ngecebur itu. Terus nyokap gue mungkin kayak depresi atau apa, sakit-sakitan, akhirnya nyokap meninggal. Abis nyokap, Oke, gue dan Tibang baru aja kelar syuting. Abis ini rencananya kita mau ngajakin Omen jalan-jalan buat apa ya? Ini agak random sih, tapi gue pengen ngajakin Omen ngobrol-ngobrol sendiri, cerita-cerita. Bukan yang begitu? Waktu itu kan yang bikin video sejarah Bobby sama Didi bukan sih? Iya, jadi dulu kita pernah bikinin sejarah Bobby dan Didi pas bulan Ramadan mau nyari takjil gitu. Sekarang mau bikin juga sama Omen. Ini harusnya sih bentar lagi dia nyampe karena gue suruh jemput abis syuting. Ayo kita tunggu di bawah. Kamu udah beres semua apa gimana? Udah. Men, siap bos. lo pindah duduk ke belakang, kali ini gue yang nyetirin men. Udah buruan sebelum gue berubah pikiran. Ayo, berangkat kita. Ayo. Baiklah, Markijal. Apaan tuh Markijal? Mari kita jalan. Ini kita udah jam 4. Semoga kita nggak kemalaman ya ini bikin videonya di mobil. Men, kemarin gue naro Bayfresh di sini di mana ya? Aku pindahin ke mobil aku. Astaga, baru juga beli. Parfum aku habis soalnya yang di mobil tuh wanginya enak banget aku pindahin. Nurani Fresh and Car. Iya. Ya udah sih, jangan. Itu isi. Bentar. Siapa? Itol gue juga suka diambilin. Masih mas. Kalau gue habis isi bensin juga dia pakai yang udah diisi. Curang. Tenang, jangan rewel. Nanti aku beliin lagi. Pokoknya kamu habis ini ganti Bayfresh aku. Iya, rewel banget. Kita sekalian ke supermarket dulu beli cemilan, habis itu aku ganti Bayfreshnya. Bawa. Jadi ini lo inget gak sih dulu pas bulan puasa, bentar. Pasti kameranya gitu. Lo inget gak yang pas bulan puasa tahun lalu kan kita sempet bikin video yang sejarah Bobby Didi tuh. Oh iya. Nah, Omen ini gak ikut tau. kemarin ada yang request sejarah Omen, jadi sekalian gue ajakin kita bikin sejarah Omen. Cuman nanti dulu. Bener apa nyetirnya? Ya sabar makanya jangan bawel. Ini kita ke mana ya? Kita ke ini aja, ke supermarket di daerah BSD. Yang lebih jauh sih nggak apa-apa. Ya diem lu gue nyetir. Enak kan? Kan nih. Tadi lu sebelah gue ngapain? Nah ini nih, ini bentar. Ini gue mau ngomong kamera, cuman gue belok dulu, bentar. Habis gue belok mau gue bully. Jadi kan kita mau ceritain sejarah Omen ya. Lu ngapain ikut Ki? Gua bantu gua bully Omen kalau siapa tahu perlu dibully bang. Wis. Jadi si Kiki wah. Si Kiki ini editor kita yang baru, gak baru amat sih, udah dari akhir tahun lalu. Baru lah. Jadi ini intinya kita kemana dan lewat mana. Tol aja. Iya. Pokoknya kemanapun deh terserah supermarket yang ada Bayfreshnya kamu harus ganti. Kita beli cemilan. Oke. Ya juga. Beli Bayfresh, beli cemilan. Ini vlognya kita lanjutin pas di supermarket ntar. Matiin dulu, Bang. Kamu pasti nggak punya Itol juga. Ya udah matiin dulu, kita nyetir dulu. Apaan sih? Ayo kamu mau apaan? Balutar. Cepet balutar. Oh iya. Sini. Tipang ada penemuan ilmu baru, ilmunya Thor. Jadi gue dijadikan Mjolnir. Emang? Sini. Hap. Palu Thor. Bentar. Ki, Iya bang. ini lo megang kamera Ki. Oke, Biar sip. lo berguna di muka bumi. Nah ini yang aku cari nih. Iya, ini kan yang aku ambil dari mobil kamu. Iya. Wangi apa? Ini baunya mirip banget sama kafe yang pas kita di Italia ya kan? Betul. Bentar, aku mau yang punya aku biasanya juga, yang dark ice. Ini aku 3 deh. Baik amat. Yang ini aku suka. Ini satu deh bilang strawberry and cream. Udah sekalian Kamu aja apa? semua rasa. Kamu apa? Bentar sekalian Punya aja semua kamu rasa. apa? Aku dark ice tadi, tapi ini orange pulpy kita belum pernah nyoba. Sekalian aja. Udah, puas. Oke, ini kita absen dulu yang kita beli. Jadi yang gue ambil itu ada dark ice. Ini yang biasa gue pakai di mobil gue. Lalu ada orange pulpy. Ini kita belum pernah nyoba, cuman warnanya lucu jadi sekalian aja. Lalu ada strawberry and cream. Ini kita buat di mobil yang mana ya? Kita beli aja, ntar pasti ada yang pakai. Oke, dan ini kita beli 3 caramel vanilla coffee. Ini yang aku colong dari mobilnya Tipang. Ya. Aku suka banget wangi-wangi yang tidak menyengat seperti ini. Ini mau aku taruh ya di depan satu, di tempat duduknya satu, di bagian Buat aku belakang satu, buat jaga-jaga. Kamu udah punya, kamu udah
What's your flavor? My fresh is my fun flavor. Liatin orang. Bentar. Lihat. Seperti biasa, ini anak ngapain di sini? Lo dicariin dari tadi kemana ya ngomong-ngomong ya, saudara Omen? Lah bos, ngilang kan tadi katanya nyari cemilan. Iya, tapi kenapa lo ngilang? Lo beli apa? Buset, lo banyak banget. Buat ngisi kosan ya. Ini buat sebulan atau gimana? Mau buka warung kayaknya. Kan kita nyari cemilan buat ngobrol di mobil. Ya kan tadi kan ngomong nyari cemilan, lah bos kemana? Ya ini apaan? Ini buat di kosan lo atau gimana? Ini bisa buat 2 bulan ini. Bang, aku mau juga dong cemilan yang kayak Omen. Pindahan deh. Buka warung ngomen di kosan dia, Bang. Asli. Jadi mumpung banget ya. Oke, ini udah mulai gerimis. Pang, ayo Pang, kita pasang dulu BFS-nya. Mau yang mana? Yang mana? Yang kayak kemarin aja, yang caramel vanilla coffee. My favorite. Ini kita pasang dulu deh. Oke, ini kita mau pasang lagi yang ini. Aku paling suka kalau pewangi mobil tuh yang wanginya manis. Manis. Iya, kayak sweet gitu karena nggak bikin pusing. Enak sekali wanginya. Boleh satu lagi nggak sih? Di mana? Di belakang. Jangan, udah cukup. Banget ini. Ember. Bentar. Ini tapi kameranya jadi ketutupan ini. Dikit doang. Kita naikin dikit ya. Segini. Nggak kelihatan. Kayak wangi. Kopi cake. Enggak. Iya kayak kopi cake. Oke. Nih. Dari mana lagi? Tipis. Ini gue bener-bener mau nyupirin dia, tapi dia bener-bener memperlakukan gue sebagai supir beneran. Tuh yang Cemilan nunggu. tadi mana? Lo dari mana ya? Lah. Kok ngarum mobil? Itu satu kantong isinya by fresh semua. Yang cemilan itu di kantong satu lagi. Mana sih? Simpen dulu Ki cemilannya buat kita jalan. Udah, ayo kita jalan. Men, ambil satu by fresh yang caramel vanilla coffee. Gue suka banget wanginya yang ini. Buat di mobil bos, wanginya kayak di mobil ini aja nih. Ya itu karamel, vanilla, coffee, omel. Yang mana ini banyak tipan. Ada tulisannya nih. Ada tulisannya omel. Oh, iya. Ini bentar lagi ada yang gue lindes nih pakai mobil beneran. Udah yuk kita jalan, kita lanjut Aman, ngobrol. minta satu Oke, ya. jalan. Enggak, buat di mobil Buat gue di aja. kosan bisa nggak sih? Buat di kosan gue Ki. Kopi banget ya baunya ya. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol. Kita muter-muter ke daerah Bintaro ya. Gimana cemilan? Oh, sekarang boleh kalau mau nyemil boleh, tapi Gua juga. Ki dari yang paling gak berantakan Ki. Permen dulu nih. Ini anak tahu dari SD gue suka ini. Coklat-coklat. Twister. Ada nih beng-beng. Ya. Ini kita kan ceritanya kan mau bikin video ngobrol ya. Tapi barusan kita jadi belum ngobrol-ngobrol jadinya. Kita mulai dari mana nih, Pak? Bisa nggak kalian cemilannya nggak usah berisi kresek-kresek kayak gitu? Bener ya, itu Udah ya. nyetir aja. Ada telur gulung men, lihat deh. Oh iya, ini udah nyetir aja. Ya, bentar, gue minggir dulu. Ngapain? Kalian puas-puasin makan, gue minta dikit. Hah? Jalan aja Udah, kamu. tuh. Turunin deh supaya lebih nyemprot ke AC. Hah, Harum. Oke. So good. jadi kan dulu kita sempat bikin cerita sejarah Didi Bobby, men. Ya. Insert di sini. Set. Sekarang kita mau ngasih tahu sejarah Omen. Kita enaknya mulainya dari mana ya ceritanya, men? Dari awal. Lo umur lo berapa sih, men? Wah, Gua enak aja lo tuan dia. Sama kayak kamu. Umur lo berapa, men? Lo kelahiran 90 kan? Nggak mungkin umur lo 28. 29 bos. Nggak mungkin umur lo 29. 30 deh. Berapapun umur Omen, bentar. Getar lagi nih. Kan banyak banget ya orang yang nanya awal mula gue ketemu Omen. Coba kamu tebak di mana pertama kali aku ketemu makhluk ini? Central Park. Iya bukan, maksudnya Aku tahu. gimana ceritanya kita bisa ketemu? Kamu nanya sama dulu kamu
bikin film yang pocong itu kan. Kamu nanya sama temen kamu ada kenalan supir apa enggak, terus dia rekomen Omen, terus kalian ketemuan di Central Park random. Itu pertama kali gue ketemu Omen, sumpah gue kayak yang ini anak dia beneran, kamu tau gak sih kayak bocah-bocah yang di gang-gang yang suka ngelem gitu loh mukanya. Gue pertama kali gue manggil Arif tuh apaan, dengan bapak. Iya pak. Terus dia datang. Dia mana? Jangan panggil saya bapak katanya. Kita ketemuan waktu itu kan gue masih ngekos ya di Grogol di Trisakti waktu itu gue kan. Kita ketemu di Central Park. Dia dianterin sama temennya naik motor gitu kan. Anterin kayak anak kucing yang gak ada dosa, tapi anak kucing gak ada dosa yang suka ngelem di gang gitu loh, kayak bentukannya itu bentukan anak-anak yang suka ngelem banget. Terus datang, saya Omen pak katanya. Terus gue bilang jangan manggil bapak, kayaknya tuan lu kayaknya. Itu sebelum lo kerja sama gue, lo kerja apa sih men waktu itu? Dulu gue tuh ceritanya sebelum di Paris nih. Bos. Gue jadi ke bawah kan omongan. Gue jadi supir truk dulu. Dia bawa truk di tuh. Gue tahu men. Mending lo pindah ke depan men, biar ceritanya lebih menjiwai. Ayo. Let's go lagi. Aduh bos. Penumpang cerdas, penumpang repotin lo namanya. Kenapa di Bintaro banyak banget speed bump deh? Apaan speed bump? Zebra cross. Bukan zebra cross, itu yang bikin getar-getar jalanan. Iya itu zebra cross tapi dibikin jadi speed bump. Lanjut. Gimana tadi ceritanya? Lo Silakan. lanjut ceritanya pemirsa. Tidak ada inti dari video ini. Oh ya, jadi ceritanya dulu gue itu supir truk di daerah kawasan Cikarang Jababeka di suatu perusahaan terbesar lah, itu supplier. Sobat hidup lo ya. Supplier dari jajanan tadi gitu lah. Anda ya. Terus gue di calling sama teman gue katanya. Calling. Tar dulu. Omen suka cerita sama aku, dia dulu tuh nganterin barang-barang gitu kan. Ke supermarket gede. Terus udah gitu dia suka ini kan suka ada barang yang rusak dalam perjalanan kan. Bang, itu kayak minyak gitu-gitu. Diambil ya. Iya, dia pindah-pindahin ke botol aqua, terus dia bawa pulang ke ibunya biar Maaf ibunya ya. buat ibunya jualan di warteg coba. perusahaan yang lalu. Ini gue saksi hidup dulu pas dia masih jadi yang supir yang truk yang bawa barang-barang itu kan ada minyak goreng segala macam kan nyokapnya Omen kan punya warteg ya, jadi itu kalau misalnya barang rusak kan diretor kan dibalikin ke pabrik kan, dan kadang dibuang atau diapain. Ini sama nih anak sengaja dirusakin, kardus-kardusnya dibolongin biar dia bisa ngambil minyak goreng ya. Untung lu buruan goreng, sunlight gitu-gitu kan mencuci enggak, lebih banyak kan ke sabun. Cuy, untung lu buru-buru pindah ke gue jadi agak bener dikit hidup lu. Dosanya enggak banyak-banyak amat ya. Terus sebelum itu bukannya lo supir busnya men? Itu dulu sama bokap jadi kondektur. Jadi kenek lo ya. Kenek, terus kalau hujan kayak jadi tukang ojek payung dulu gue gitu. Terus kalau tahunan yang jual-jual suka trompet tahun baru tuh, nah itu gue juga pernah. Itu lu cobain dulu ya trompetnya. Nah, Kembang buat api jual kalian yang beli trompet yang di pinggir jalan tahun baru tuh, itu kan satu-satu dicobain dulu sama gue. Emang iya? Iya. Ya iyalah, biar tahu trompetnya udah bunyi. Ya, gitu deh. Terus gimana? Sebelum itunya lagi? Ya jadi pengamen di lampu merah. Lu main apa Bang Ngamen Bang? Dulu pengamen di lampu merah semua yang cepet-cepet gitu. Sumpah, suara lo kan jelek banget ya men. Lo nyanyi gimana? Nyanyi bos dulu gua. Pakai ini ya, tamborin ya. Kagak, enggak. Oke men, sebelum itu kita jelasin silsilah dulu men. Lo ada berapa bersaudara sebenarnya men? Kandung apa angkat nih? Kandung. Kalau kandung gua ada 3. Yang pertama cewek, yang ketiga cewek, gue sendiri, anak nomor 2 cowok sendiri. Terus? Kalau yang pertama itu meninggal, cuman keadaannya gue nggak tahu. Karena ya Dia nggak tahu. Ya enggak, maksudnya meninggal pas masih di kandungan atau meninggal? nggak tahu, pokoknya katanya pas lahiran atau gimana gitu. Yang kedua gua, nah ini paling parah nih gua. Kenapa? Gua kan orangnya nggak bertahan di rumah ya. Terus? Ternyata gue tanya sama nenek gue, silsilahnya dulu gue lahiran, ternyata gue lahir di dalam mobil angkot. Itu nggak sampai beneran. Ini gue baru tahu nih. Nah di dalam mobil angkot itu karena ke jalan ya? nah betul Serius lo? Dia beneran, cerita jadi sama aku. Gue belum ngechat sama gue. emak gue belum nyampe rumah sakit, gue udah merojol duluan. Terus ya udah ditanganin
akhirnya bidan ngedatengin. Nah pas itu kan di pinggir, namanya kampung ya, angkot gitu di pinggir kali. Ya udah hari-harinya dibuang ke sungai gitu. Kayak gue orangnya gak bertahan di rumah, depannya jalan. Lo berarti bener-bener anak jalanan, literally anak jalanan ya? Jalan ya gitu. Hidup di jalan, lahir di jalan ya? Nah betul. Terus yang ketiga, lumayan bala ya dari lahiran. nah yang ketiga itu adek gua, dan kabar ceritanya itu ya dia meninggal gara-gara kecebur. Dulu masih kecil kayak kepleset ke empang. Lu ingat? Lo kenapa nggak jagain? Posisinya gua lagi di Jakarta. Adek lu di mana? Adek lo di mana? Adek gua di kampung. Tapi lo di mana? Lo udah ngerti pas dia meninggal gitu-gitu, ada adek lo meninggal gitu, lo udah ngerti? Belum ngerti. Kalau masih kecil banget. Masih kecil banget. Umur itu gue udah diceritain itu setelah semuanya nggak ada, akhirnya gue diceritain sama nenek gue semuanya. Oh, lo diceritain pas lo udah gede juga? Iya. Oh, oke. Nah, setelah itu bokap nyokap lo di mana? Sama meninggal. Bukan, kapan? Sama pas di hari itu. Jadi gini, pas kecebur itu? Enggak, jadi urutannya gini. Pertama kakak gue yang cewek meninggal. Lalu nyokap gue, adik gue. Gak mungkin nyokap lo meninggal. Gak mungkin nyokap lo meninggal. Salah. Kan masih Lu lahirin lahirnya dari lo. mana? Oh iya benar. Taruh lo. Pertama kakak gue yang meninggal, yang cewek, yang nggak tahu rimbanya. Tuh yang kedua yang meninggal adik gue yang kecebur itu. Terus nyokap gue mungkin kayak depresi atau apa, sakit-sakitan, akhirnya nyokap meninggal. Abis nyokap kayak gitu, baru bokap tuh dulu ya kayak perokok atau gimana, pokoknya stres deh, ngerokok mulu, jarang makan atau gimana, makanya lu jangan ngerokok. paru-paru sampai bolong kayak gitu kan. Ya udah akhirnya meninggal. Nah sisa yang hidup cuma satu gue doang gitu. Nah gue diurusin sama om tante gue di Tanah Abang. Oh. Nah gue dulu kerjanya itu ya apa aja lah gue kerjain, dari pengamen, bukan. Jadi om gue ini abangnya dari bokap gue asli. Lo kerja apa aja berarti di Tanah Abang? Dulu tuh gue sekolah sambil nyari uang buat jajan sendiri, kayak ngojek payung kalau lagi hujan nih kayak gini, payung kayak gitu. Terus ngamen di lampu merah, terus lagi ya banyak. Tapi deh. om lo baik. Om gue baik. Sempat jadi copet nggak, men? Oh nggak pernah mas. Oh. Beneran? Nggak berani gue beneran. Tapi dulu pernah gue. Rampok sih lumayan gitu. Dulu gue nemu dompet temen gue gitu, gue injek dulu gitu. Teman gue nggak ada, gue ambil. Terus dompet duitnya gue ambil. Terus tapi setelah itu gue kayak pulang ke rumah kayak dak-dikduk, kayak apa sih, kayak orang ketakutan. Akhirnya ya udah gue balikin lagi. Terus nyokap ngurus yang nyokap sambung lo yang mana? Nyokap yang sekarang punya warteg. warteg. Ada yang punya warteg Itu itu. siapa? Ya itu Bibi jatuhnya. Oh, terus apa namanya? Setelah meninggal nih semuanya, kan lo dirawat tuh. Yang nyekolahin lo segala macam berarti orang tua lo yang sekarang ini. Orang tua angkat gua sama ada beberapa lah kayak guru. Dulu gua murid prestasi, Bos. Asik. Iya, dia Omen pintar matematika tau, sumpah. Dulu gua ranking 2, ranking 3, ranking 2, gitu-gitu aja. Dulu di SD gua paling pintar, sampai SMP gua masih ranking. Gitu. Men. Titik kehidupan lo yang paling berat pas di mana, men? Titik kehidupan gua paling berat itu nggak ada sih sebenarnya. Gua nggak ada pikiran sampai berat-berat gitu sih. Ya pas orang tua lo meninggal keduanya? Ya gue apa ya, kayak ya udah, bukan santai sih, cuman kayak lebih. Nggak, Omen masih terlalu kecil buat ngerti. Buat dia memikirkan tuh masih kecil ini. banget pas Ya kejadian gitu ini. aja, kayak berjalan Jadi gitu masih aja. slow gitu Slow, loh, santai nggak gitu. berasa sedihnya juga. Gue nangis aja enggak, Bos. Nah terus Iya. Omen itu kan udah kayak nganggepnya jadinya bibi sama omnya itu loh orang Kayak tuanya, orang karena tuanya. dari kecil. Lo pertama kali kerja apaan yang pertama kali kerja beneran? Gue jadi cleaning service Di mana? di perusahaan ya, di gedung kayak gitu. Dulu di Tanah Abang, di Metro. Lo bisa bangun pagi dulu. Dulu bisa bangun pagi gue. Kenapa sekarang lo nggak bisa bangun pagi? Karena gue dulu kan emang namanya waktu pas kerja sebelum sama bos itu kan gue pengiriman barang kan setiap malam itu kan. Enggak, pertanyaan gue kenapa pas kerja sama gue lo nggak bisa bangun pagi? Karena bos gue juga bangunnya siang sih. Lu dulu pernah gue pecat ya gara-gara Ki. Nah iya Ki, itu tuh. lo tau gak Ki? Dipecat itu. Gua masih mau nanya. Enggak gitu Gimana, aja. gimana? Aduh lo, gue dulu pernah ketiduran di karpak kayaknya. Parkiran nih. Di HI. Bu, ini nggak dengar, jangan sampai ke situ dulu. Ini mereka harus tahu. Lo kerja sama gue dari tahun berapa, men? 2011. Iya. 2011. Sekarang tahun 2019. Udah 8 tahun lebih ya? Ya. Udah 8 tahun. Ada kali lu gue pecat 6 kali ya? 6 kali. Enggak terus nyampe 6. Enam kali ada, men. 6
kali. Nih ya, Yang pertama. Enggak, gue lupa soalnya udah berkali-kali. Nggak, Tapi Omen tuh kayak ini loh, kayak anak kucing yang lo tinggalin di tol balik lagi. Kayak gitu. Nih, taruh lo kalau dengar kata-katanya Alit Silesius dulu ya, pernah gue kenal temennya Arit. Silisius. Siapa? Alit apa? Alit Susanto. Alit Susanto, kata Alit gini, lu berdua bos sama anak gua kayak pacaran. Itu putus nyambung beneran. yang terakhir itu padahal Arif udah bersumpah sama dirinya sendiri, enggak, gua kalaupun butuh supir lagi gua nggak bakal mau sama Omen. Terus itu kalau lu nggak ada gua, men, lu bener tidak akan balik lagi karena gua udah bilang sama Arif, aku mau pakai supir tapi nggak mau kalau bukan Omen. Sumpah. Terus enggak, dengar dulu nih alasan kita putus nih, kayak video. Alasan kita putus. Nih ya, Saksi hidupnya Alit tuh beneran. gimana gue nggak pecat Omen, tau gak lo? Gue masuk kerja waktu itu di Nyunyu kan. Gue masuk kerja jam ini belum di Nyunyu ya, men ya? Yang Belum, dulu tapi sebelumnya. Pokoknya itu sebarengan gitulah. Pokoknya misalnya nih, gue lupa waktu itu gue di mana. Ntar kita masuk ke ruangan dulu. Nih, misalnya Ki, gue masuk kerja jam 9 Ki. Dia datang jam 11. Terus gue masuk kerja misalnya jam 10. Dia gue suruh nginep di rumah gue kan waktu itu kan, di kosan gue waktu itu. Nginep. Misalnya jam 10 gue udah harus berangkat. Dia baru bangun jam 10. Gue udah siap, udah mandi, udah ganti baju segala macam. Jadi yang gue lakukan tiap pagi adalah gue bangunin dia, men, ayo men, kita pergi kerja men. Terus gue nungguin dia mandi dulu, gue nungguin dia ngumpulin nyawa. Terus lama-lama pas udah berminggu-minggu kayak gitu, ini yang supir siapa, yang bosnya siapa ya? Arif nanya gitu ke gue, Pang, kamu kalau sama supir kamu yang nunggu atau supir kamu yang nunggu kamu sih kalau pagi-pagi? Terus aku bilang, supir aku udah siap nungguin. Terus pas aku siap langsung jalan. Terus kok aku kebalik ya? Aku yang nungguin Omen. Itu udah sampai berbulan-bulan kayak gitu. Terus kayak supir-supir lain kayaknya mobil majikannya dicuci gitu. Kok mobil gue kotor terus ya? Gue jadi emosi ya lama-lama ya. Pokoknya yang kayak gitu. Terus belum lagi yang lo ngelindes kaki gua. Gue ingat itu waktu di kosan itu. Gak minta maaf lagi. Jadi waktu itu emang gue mundur, dia ada di depannya. Ya gue kagak tahu ya kan, belok aja. Lo tahu itu, lo sengaja. Abis gue omelin soalnya. Terus dia nyebelin banget dulu. Terus kayak waktu itu gue ingat banget kita lagi ada syuting di apa namanya, men, yang Kuningan, men. Oh iya, di pasar modern. Pasar festival, Pasfest. Oh iya, Pasfest. Pasfest itulah pokoknya. Yang terus di daerah Kuningan. Kan gue lagi syuting ya. Terus gue lagi duduk waktu itu lagi nunggu di samping mobil gue kan. Terus ada bapak-bapak datang. Oh iya, gue ingat. Gue di luar, dia di dalam karena pengen ngadem dan duduknya di tempat supir. Terus ngomong ke gue, mas pindahin dong mobilnya, kata gini. Oh bilang aja no. Terus dia yang disangkain supir dong. dia banget, dia kurang ajar banget. Gue dibilang supir, coba terus gue yang mindahin mobil, terus dia pura-pura gila, ngerokok, ngopi, ngilang. Ini pokoknya gue ada lagi yang paling parah nih, yang terakhir nih, yang pemecatan terakhir nih. Ingat nggak ya yang tadi lo mau cerita? Jadi gue ada acara waktu itu sama salah satu provider lah. Waktu itu kita ada acara launching gitu di Plaza Indonesia. Ya, betul. Nah, gue udah bilang sama men, standby men. Soalnya abis ini gue mau ada acara lagi ke Kemayoran waktu itu kan. Iya betul. Oke bos, katanya kayak gitu Dia kan. nunggu di rusun kan dia. Nah, bilang. enggak. Di Karpak. Dia bilangnya enggak, lu pulang ke rumah ya. Iya, di rusun lu. Terus Lu dia balik bilang ke gue, rusun lo. ya udah bos, katanya gitu kan. Terus ya udah akhirnya setelah kelar acara launching, terus aku telepon Omen kan. Bisa. Aku udah izin dulu tuh sama teman-teman aku yang lain kayak sorry gue nggak bisa lama-lama, gue duluan ya, mau ada acara lagi. Oh ya udah. Itu acara belum kelar, aku pergi kan. Kalau bilang gue nelfon Omen, nggak diangkat-angkat, telepon sampai itu udah 2 jam. Ini literally beneran 2 jam. Gue nunggu di lobi sampai yang tadi acaranya belum selesai, sampai acaranya selesai beneran. Terus temen gue yang gue tos tadi kayak gue duluan ya. Terus temen gue pada keluar, lah kalau masih di sini kata gitu. Oh iya tadi ini gue nyari alasan lah segala macam. Terus dia nggak angkat. Setelah 2 jam dia baru ngangkat. Halo bos, sorry bos, ketiduran. Terus gue nanya, lo di mana men? Ya udah buruan sini, ini kita udah telat ke Kemayoran. Iya, ini gue parkir di rumah soalnya deket Nanggung. Lo bilang kayak Iya, di gitu. rusun dia. Bilang kayak gitu. Gua inget Lo banget. balik ke Tanah Abang ya dari Iya, Plaza Kak. Indonesia. Kita Kan deket, kita cuma di juga belakang pernah tahu. doang. Kita dari Kedubes di Kuningan, kita sampai naik taksi ninggalin Omen. Iya, sering kayak gitu. Dia sering solide pulang. Terus itu yang 2 jam gue nunggu Omen datang. Lo tau nggak? Kalian harus tahu parkiran Plaza Indonesia segede apa. Dan gue muter nyari Omen. Gue udah pakai karkol kan, pakai di informasi. Terus kok nggak ada yang nyaut. Gue muterin dong basement Plaza Indonesia. Ya Allah, gue sebel banget. Gue udah dalam hati gue udah berniat, ini anak gue pecat beneran, gue pecat ini anak. Karena udah nggak sekali 2 kali. Sebelumnya kayak gitu juga. Itu besokannya lu gue pecat kan, men? Ya, Beberapa hari setelah itu kan? Ya iyalah. itu pemecatan terlama Omen. Kalau bukan karena Tipang, itu Omen udah nggak bakal balik kerja lagi tuh sama gue. Tapi dulu tuh gue lagi susah-susahnya sama bos berdua, makan berdua di warteg. Terus
tinggal di kosan, tukar pindah kosan, terus punya amanat masukan dari nyokapnya Arif waktu punya lagi naik dikit akhirnya beli rumah. Terus nah ini nih Tipang, gue dulu 2012 ya. Gue dulu senang sama Tipang, dia yang bikin berubah kehidupan kita berubah. Maintenance keuangannya tuh bener-bener rapi dan kita dulu tuh buset kita dulu hura-hura banget ya men ya. Pikirannya tuh ya udah malam minggu jalan makan apa gitu, tapi nggak ada pikiran kayak nabung gitu, nggak ada beneran. Gue pernah dulu diomelin sama Tipang pun kayak buset men, rekening lu mana tabungan, lu nggak ada tabungan, nggak ada apa. Gue beneran nih akhirnya jadi soalnya dulu yang pas sebelum kita ketemu Tipang itu kan bujangan sama-sama ngerti duit. Gue lagi deket sama cewek kan banyak banget. Ingat nggak lo yang waktu itu yang gue deketin 2 orang yang hampir ketemu di satu mall yang sama. Nah terus si Omen itu sebelum ada gue kan ya, dia yang ngasih advice kalau soal cewek kayak bos jangan sama yang ini, bos yang ini jangan deh, yang kayak gitu-gitu tuh Omen semua. Omen salah satunya yang waktu ketemu Tipang, makanya Omen yang bilang kayaknya yang ini aja bos baik nih katanya kayak gitu. Kalau saran iya soalnya aku pas sama Omen aku ngajak main dan lain-lain. Nyogok kayak kamu ya? Kagak, emang gue dari awal itu emang kamu nyogok baru comblangin. Nah dari awal itu gue emang nganggep Omen tuh kayak temen gitu loh. Bahkan even sampai sekarang pun kalau ditanya lo dianterin siapa gitu, gue nggak pernah jawab kayak sama supir, nggak pernah. Gue pasti jawabnya sama Omen. Siapa Omen? Pasti gue jawabnya kayak ada deh yang udah lama ikut gue sama Arif. Gue tuh jawabnya kayak gitu pasti. Yang jadi gue rasain sekarang sih ya begini sih, gue ya dari keluarganya Arif, bos gua, Tipang kayak udah kayak keluarga aja sih, apalagi kayak Omen udah kayak anaknya nyokap gua sering nyokap gua nanya kabar nelponnya Omen bukan gua anjir. Ya orang papaku juga kayak misalnya makan di mana, mau di hotel juga pasti ngajakin Omen gitu. Men, pasti terus, kayak gitu. Ponakan gue video callannya sama lu men, yang telepon bukan gua, coba sedih gue. Ya, jadi itu kayak ngegantiin gue suasana ya dari kehidupan gue juga, jadi kayak gue sama siapa sama orang tua atau gimana gue anggap kayak orang tua juga. Dan lebaran gue pulang kampung ke Batam kadang. Lebaran dia pulang kampung ke kampung gue coba. Jadi gue kayak apa ya istilahnya, kayak punya orang tua baru lah istilahnya gitu. Bos wiper matiin bos. Kalau ngatur. Gue biasa nyetir masalahnya udah nggak hujan. Nah jadi gue kayak ngerasa bahagia aja sih gitu, misalkan gue kayak dianggap diterima sama keluarganya Rio, apalagi orang tuanya bukan gitu pekerja kan? Sih sudah kayak seorang anak kayak gitu. Ini biasanya kalau dia ngomongnya baik ini ada maunya nih. Enggak sih, ini benar kenyataan. Jadi emang ada sisi dimana gue dulu kerja tuh emang apa ya terlalu apa ya, gue sadar sih ketika gue keluar kerja atau waktu dulu gue juga dipecat karena gue dulu lebih banyak menuntut atau gimana tentang kinerja gue. Akhirnya pas yang terakhirnya ini kali gue coba menunjukkan gitu karena berpikir gitulah dewasa. Kalau dulu kan mikir mungkin gue lagi masih egoisnya atau kayak gimana kayak gitulah. Akhirnya gue mikir, gue masuk, terus gue coba untuk merubah kebiasaan gue dulu atau gimana ya, alhamdulillah sekarang yang. Tapi lo lumayan sih dari 6 kali dipecat, lo yang paling berubah yang terakhir sih emang yang langsung berubah jadi lebih rajinnya itu. Iya, gue jadi kayak mikirnya gini cuy, gue emang orangnya nggak bisa kerja bukan masalah diatur, bukan ini gue jam sih nggak bisa bangun pagi. Nah iya, karena gue itu dulu kan emang kerja kan malam, jadi waktunya itu benar-benar lo cocoknya kerja di Eropa, lo nggak jet lag men. Oke, gue kalau di Eropa nggak kerja. Lo kalau lo pindah ke Eropa lo nggak jet lag, soalnya jam tidur lo jam Eropa banget. Makanya gue nggak sombong kan, cuman sebenarnya orang Eropa gitu kan. Cuman yang pas yang gue pecat yang terakhir kali itu men, kan kita udah sempat ada supir baru sebenarnya bang, inget nggak bang? Oh iya, supir baru tuh cuma sehari doang. Enggak, itu supir baru. Enggak, itu waktu itu kita ngetes dulu. Tadinya mau pakai supir baru kan, tes dulu, pakai sehari 2 hari. Itu ternyata akhirnya poinnya gue bilang sama Arif nggak maunya sama Omen aja pakai Omen. Soalnya gue risih gitu loh disupirin sama orang yang nggak kenal, terus jadi kayak gue sama Tipang kayak ngobrol jadi nggak gue buka gitu ya. Jadi ditahan-tahan lagi, jadi malu-malu gitu ngomong terus yang gitu-gitu deh, jadi kayak ada orang asing dalam mobil. Emang makanya tau gak
nggak sih kalau makanya kita suka bercandaan sama Omen gitu-gitu kan, emang bercandaan kayak temen aja gitu. Jadi, kan gini, emang kita terus udah gitu banyak yang suka bilang kayak kita sombong lah kok sama supirnya ngomongnya kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu-gitu. Nah sebaliknya lo itu pas gue instastory gitu-gitu kan lo sering bilang apa sih bacot yang gitu-gitu kan. Itu tuh banyak banget yang bilang ih kok Omen jadi supir kayak gitu sih, gue sih punya supir kayak gitu udah dipecat. Soalnya mereka memposisikan dirinya tuh bukan kayak kita gitu loh, kayak majikan kayak supir temen. ya. Iya kita tuh kita kan udah kayak temen jadi kayak gitu. temen gitu, jadinya selawan gitu. Nah mungkin kalau misalnya dimasukin ke sosmed jadi orang nggak dapet bercandanya. Mana ada supir tiap gue ke restoran dia pesan selalu yang lebih mahal dari gue. Sumpah emang masa ya aku ajak nonton tiketnya 35.000, dia beli cemilan 200.000. Coba beli sistagor, beli popcorn, beli ice leciti. Bos, ntar kalau ngomong kayak gini ntar banyak yang ngelamar, ntar gue posisinya. Bentar, ini sumpah demi Allah gue nggak bohong. Ada orang lulusan S1 yang bahasa Inggrisnya TOEFL-nya berapa gue lupa. Dia ngelamar jadi supir men, terus gue mikir anjir yaudah. Apa gue ganti aja sih yaudah yang jelek-jelek aja, yang itu nggak usah, enggak gue ngeri ntar banyak yang ngelamar pengen jadi supirnya Arif kayak gitu. Cuman nih milenial sekarang ya. Ini gue punya trik kalau misalnya gue lagi kesel sama Omen ya, malam-malam gue suruh dia cuci mobil semuanya. Mau mobil bersih juga gue bilang cuci mobil kotor, terus Omen kebingungan sendiri kayak mobil bersih bos ya gitu. Apaan sih ini mobil kotor, gue bilang gitu. Pernah pagi-pagi ya kan, mobil kotor. Gue bilang lihat bos, depan udah bersih. Gue tuh udah sebelum dia nyuruh, maksudnya sebelum bos, gue udah cuci duluan Ki, beneran Ki. Kadang kalau gue gede sama dia telat, gue nungguin dia lama misalnya segala macam, terus dikasih tahu ngeyel, gue suruh cuci mobil semuanya di rumah sampai. Terus yang bingung tuh kalau jadi gue ya dikit lagi. Terus yang bikin gue tambah kesel lagi, udahlah gue suruh Omen cuci mobil, dia nyuruh satpam komplek gue buat nyuciin mobilnya. Gimana gue nggak emosi coba? Terus gue suruh ya udah cuci mobil cuci di rumah, terus dia pergi kan. Gue lihat di CCTV kamar gue kan, kok mobil nggak ada. Tadi kayaknya gue suruh Omen cuci di rumah, ternyata dia pergi ke car wash. Terus gue bilang, lo kok cuci di car wash sih, kan gue suruh cuci mobil. Ya elah bos, 20.000 doang, gue aja yang bayar, katanya kayak gitu. Kan gue kesel ya, emosi jiwa gue. Terus yang ininya lagi, kalau misalnya berantem nih ya, misalnya Arif berantem sama Omen, itu yang nengahin gue. Kalau gue berantem sama Arif yang nengahin Omen. Tapi gue sama Omen nggak pernah berantem, jadi Arif nggak pernah nengahin. Jadinya kayak pacarannya bertiga gitu loh. Terus kita juga nggak pernah curhat-curhatan satu sama lain tentang kejelekan satu sama lain ke orang luar gitu, karena yang tahu sehari-harinya tuh kita doang. Jadinya kalau ada apa-apa tuh ceritanya ke sini-sini doang. Sering sharing bertiga, kadang di meja makan bareng pagi atau gimana. Terus drama banget, tapi sering apa sih, gue sih yang paling gue inget yang dari omongan bos ya, yang waktu itu sih, kalau ada unek-unek atau apa yang dirasain mendingan ngomong langsung ketimbang ngomong di belakang. Makanya kita orangnya belak-belakan banget. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya udah kita langsung ngomongin aja, nggak ada baper-baperan. Asik, nah ini mumpung kita buka-bukaan nih, gue mau buka-bukaan nih. Apaan? Gue kayaknya mau cari supir baru. Bentar dulu, kita isi bensin dulu. Bentar, kita isi bensin dulu. Oke, kita ngobrol sampai mana tadi ya? Ini kayaknya panjang banget ya. Ini kayaknya harus kita bagi jadi 2 part nggak sih? Kapan-kapan kita sambung lagi ngobrolnya. boleh. Lanjut kemana nih? Lanjut kemana? Ini aja sih penilaian bos tentang gua nilai momen yang paling berkesan tentang satu sama lain. Pang, kamu duluan. Yang jelas ini sih Omen udah teruji banget, susah senang dia loyal gitu, maksudnya dia nggak, pas kita lagi susah, pas kamu lagi susah, dia kayak bareng sama aku gitu, kayak malah nyemangatin kamu, nyenengin kamu, ngajak liburan. Kita waktu itu malah ngajak main ke Jogja, kan orang lagi bokeh. itu beneran kita tuh lagi pikiran kayak apa ya? Sampai nggak tahu mau ngapain. Jadi jualan pulsa coba. Jadi waktu itu ini yang kita mau jualan pulsa kayak ini orang belum ada yang tahu. Jadi dulu saking hopelessnya gue pas zaman peralihan, pas Twitter udah nggak rame segala macem, di titik-titik gue mau bangkrutnya banget, udah nggak ada tabungan lagi, gue sempet pengen jualan pulsa, jadi agen pulsa coba. Itu disuruh belajar sama papa aku ke temennya. Kita sampai ke kampung aku kita kan. ke Jogja naik kereta ya. Tapi pikiran kita main-main jalan-jalan. Iya, kayak... Terus si Omen sama Tipang gue ngajakin gue jalan-jalan. Iya, soalnya kamu lagi sedih, maksudnya biar lupa sejenak gitu.
biar nggak stres. Nah itu tuh momen yang memorable banget, karena biasanya kan kalau misalnya majikan lagi susah gitu, beberapa orang tuh kayak ya udah nyari backup plan, langsung buru-buru cari berarti gue harus cari tempat lain nih, udah nggak aman nih, ntar gue bisa di PHK tiba-tiba nih, langsung kayak gitu kan pikirannya. Nah kalau si Omen tuh kayak udah teruji gitu, kita susah aja mau gaji dia telat juga dia kayak slow aja gitu loh, emang dia tahu Ya kita udah pasti lagi nggak usah digaji lah bulan ini. Lo kalau lo apa men? Kalau gue sih momennya gue paling seneng orang tua bos nyampein untuk bos sendiri sampai sekarang sih. Itu sama maksudnya mana? kayak misalkan gini, orang tua kayak makan mama nih, mama sering kayak ngasih masukan ke Omen tuh kayak men titip mas kan istilahnya kan, manggilnya kan mas gitu kan, begini suruh ini nabung atau usaha atau sholat terus bilang gitu kan, sering ingetin men gitu. Nah momen-momen yang kayak gitu yang gue tuh kayak lebih deket ke orang tua, dan penyampaian orang tua juga lebih bisa diterima sama bos langsung kayak gitu. Terus jadi kayak berasa ada keluarga ya. Terus gue seneng juga sama Tipang tuh kayak gimana ya istilahnya, ngebalancein keuangan atau balance istilah itu. Dulu gue ngerasain lah namanya susah waktunya bos susah memanage gitulah ya. Waktu bos susah atau gimana, dulu gue pernah kayak nih Tipang buat seorang istri ke depannya ini bagus buat gue gitu kan, ngasih masukan ke si bos, karena Tipang ini lebih mikir untuk ke depan dan ke depannya lagi gitu loh. Dan sampai gue nemenin juga waktu nikah atau gimana, akhirnya alhamdulillah gitu kan, namanya orang nikah akhirnya terbuka gitu kan. Setelah sekian banyak mantan gue yang lo antar pulang ya. Tipang doang nggak pernah manja waktu itu, dia mau pulang gitu, mau diantri nama gue, mau dia ini pokoknya mandiri deh istilahnya, dia bisa naik gokar atau gimana, cuman beda lah si Mas Yana. Iya pokoknya nggak inget tuh Mas Yana ninggalin gue. Pokoknya beda deh beneran dari yang lain juga. Nah itu sih momen-momen dimana gue selama ini gitu yang gue senengin. Kalau gue sih yang paling berasa apa ya? Yang paling berasa kan soalnya kan gue nggak punya saudara laki-laki ya. Gue kakak beradik 4, punya kakak apa punya adik? 3 cewek. Kayak punya kakak atau punya adik? Cepetan jawab dulu. Kadang pas Omen lagi baik, dia kayak gue berasa dia jadi kayak kakak gue. Kadang pas Omen lagi menyebalkan, dia kayak adik gue yang pengen gue kunci dalam lemari. Jadi gue apa ya, soalnya yang benar kata Tipang tadi, pas zaman dulu pas lagi susah-susah kan, itu kayak teman-teman kan pada menghindar semua, pada menghilang semua kan. Kalau misalnya lo kalau misalnya teman-teman yang kenal dari sosmed, gawat. Lo pokoknya kalau misalnya lo lagi di titik terendah, itu kelihatan semua tuh mana yang beneran loyal, mana yang beneran teman, mana yang bukan. Nah pas masa-masa lagi susah-susah itu ada Omen yang menghibur lah. Bahkan waktu itu kan kita masih pacaran yang biasa doang kan Bang, baru kenal juga waktu itu kan. Jadi aku lebih dekat sama Omen juga daripada sama Tipang. Jadi ya momen yang paling gue ingat ya itu sih, Omen orangnya lumayan loyal. Plus dia kalau misalnya ketemu duit gue lagi keselip nggak diambil sama dia. Dulu. Itu harus garis bawahi dulu. Sekarang berapapun uang parkir yang gue tinggalkan di dalam mobil hilang. Enggak. Taruh 5.000 hilang, taruh 30.000 hilang, taruh 100.000 hilang. Enggak. Mobil 20, tipnya 30 ya. Nyuci mobil 20.000, ngasih tip ke abang-abangnya 30.000. Lo enak tapi itu kan duit gua ya. Gak apa-apa, jadi gue kan kayak orang yang ngingetin ya, juga. Gak apa-apa, gitu kan. Gue gak masalah lo ngasih tip, tapi kenapa tipnya lebih gede daripada nyuci mobilnya? Itu yang bikin masalah sebenarnya. Oke, ini sebelum gue tutup videonya, gue mau ngasih tahu juga ke kalian kalau ini Buy Fresh lagi ngadain kuis berhadiah gitu. Jadi kalian bisa langsung cek dan follow Instagramnya atau Facebooknya, nanti gue masukin di description, kalian cek di bawah. Lumayan ada gratisan. Dan ini kita harus bikin part 2-nya obrolan kita, karena ini kayaknya masih banyak banget ceritanya yang belum diceritain. Kita snorkeling di itu. Oh iya. Masih banyak banget yang belum diceritain, tapi ini videonya udah kepanjangan, jadi kita pecah 2 part kali ya. Nanti kita lanjut cerita lagi gimana? Boleh. Oke. Gue mau nanya satu. Banget. Apa? Dia dari tadi ngapain ya? Ini cerita kita bertiga tau. Ini dari tadi dia ngapain ya? Gue bakal ada Kiki. Kita tadi rame bertiga terus sih. Cuman gue bingung nih orang ngapain, ini siapa gitu. Terus gue baru nyadar lo ngapain ikut Ki. Makanya gue bilang ini. Gue bengong ya. Gue ini. Oke, berarti setelah part Omen yang kedua, sejarah Kiki. Baru 2 bulan anjir. Itu nanti next. Ada. Dah, oke, video udah kelar. Omen, Siap. tersayang. Yuk. Tukeran mobil, tukeran supir. Gantian lo lagi yang nyetir.
Tapi gue pernah ada ngerasain yang titik terberatnya gue sih. Apa? Gue dulu sering iri pas gue kayak nangis sendiri kalau gue bukan ulang tahun juga sih sebenarnya. Gue tanggal lahir gue juga gue bingung nggak tahu. Anjir, gimana caranya lo nggak tahu kan? Enggak. Bang, itu ngada-ngada Bang, tanggal 15 Desember 1989 itu udah ngada-ngada tuh. Nah itu bukan beneran. Aslinya gue nggak tahu, keluarga gue nggak tahu. Kan ada akte kelahiran Gue tuh dulu gue pernah lihat. apa? Bentar, Kakak lu kan ada. akta kelahiran kakak lu segala macam memang nggak jelas. Iya, Nggak jelas. 15 Desember. Nggak jelas, itu cuma bikinan waktu di akte. Oh maksudnya karena nggak tahu lahirnya tanggal berapa gitu, jadi kayak udah ngada-ngada Desember aja gitu. Random. Bener apa nyetirnya? Iya sabar, makanya jangan bawel. Ini kita ke mana ya? Gue kalau nyetir. Kita ke ini aja yuk, Direm. ke supermarket di daerah BSD. Yang lebih jauh sih nggak apa-apa bos. Nggak, diem lu, gue nyetir.